Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan menjadikan kita semua bahagia, ya, di dunia maupun di hari akhirat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, melanjutkan pembacaan tafsir ayat-ayat ahkam yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Hari ini insyaallah kita masuk ke bab yang ke-14, ya. Jadi bab yang ke-14 ini membahas surat An-Nisa, ya, awal surat An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat 4, ya. Cuma temanya agak provokatif ini temanya, ya. Temanya adalah hikmah poligami dalam Islam, ya. Jadi nanti kita akan lihat tafsir, ya, ayat per ayat, ya. Dan nanti kita lihat hikmah, ya, diantaranya di sini ada ayat yang terkait dengan anjuran, ya, untuk menikahi anak yatim, ya. Kalau tidak anak yatim, menikahi, ya, perempuan-perempuan yang kita sukai, gitu, ya. Cuma ada batasnya, apa ya? Ada batasnya. Baik, kita bacakan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat pertama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nah, ini 4 ayat, ya.
harus diterjemahin Pak ya. Jadi di ayat yang pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya kepada Tuhan kalian kalau bahasa kita, ya. Alladzi khalaqakum, yang Allah itu Rabb kita, dialah yang menciptakan kita, ya, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, kata Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari jiwa yang satu. Siapa Pak? Adam alaihi salam, ya. Jadi bukan dari yang lain-lain, Pak ya. Ya, kalau kata siapa dulu waktu saya SMP itu kita belajar teori Darwin, ya. Yahudi, ya, Yahudi gitu ya. Dan kita lama juga ditipu kan oleh Yahudi, ya. Kata dia manusia itu ya proses apa namanya itu. Jadi awalnya kata dia, jadi kalau kita runut di awal-awal mula katanya kita dari mikroba gitu kan. Mikroba, habis itu berbentuk apa namanya hewan kecil, ya, di air gitu. Habis itu kata dia dari hewan kecil menjadi apa? Menjadi katak gitu, ya, kodok gitu. Makanya sekarang mungkin ada yang suka kodok, dia memuliakan nenek moyangnya mungkin. Habis kodok apa Pak? Kata Darwin, ya, habis kodok jadi ikan kata gitu. Ya. Habis ikan baru jadi kera gitu. Nah, setelah kera baru jadi manusia. Lucu juga Pak ya. Ya. Jadi kalau yang tadi suka kodok mungkin ya dia menghormati apa namanya Pak? Nenek moyangnya, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu teori Darwin. Tapi kalau kata Allah Pak, Allah menciptakan kita dari jiwa yang satu. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu Adam, ya. Dan kemudian wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian diciptakanlah dari Adam itu, ya, pasangannya. Siapa pasangannya? Hawa gitu. Nah, Hawa itu diciptakan dari Adam gitu. Jadi nggak diciptakan khusus seperti diciptakannya Nabi Adam, tidak gitu. Jadi Hawa itu, makanya nanti ada hadis, Hawa itu dari apa? Dari tulang rusuk yang bengkok, kata gitu kan? Ya. Jadi tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk siapa berarti? Tulang rusuknya Adam gitu. Ya. Wa batha minhuma rijalan katsira, dan kemudian kata Allah, ya, berkembanglah, wa batha minhuma, lahirlah gitu ya, dari keduanya, dari Adam dan Siti Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaa, dan juga perempuan. Nah, banyaklah sekarang kita Pak ya. Ada yang mancung, ada yang mancungnya ke dalam gitu Pak ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu semua anak cucunya Adam, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sadar ini, kayaknya kita akan saling menyayangi, Pak ya. Ya, akan saling menyayangi, nggak saling berperang, gitu ya. Ya cuma, ya itu tadi, ada yang menganggap dirinya dari apa tadi? Ada yang menganggap dirinya dari kera, gitu ya. Akhirnya dia memerangi yang dari Adam, kali Pak ya. Kan Yahudi masih mengakui sampai hari ini tentunya kan. Ya. Makanya dia menganggapnya apa? Dia berbeda dengan yang lain gitu. Ya. Kalau kita sadar bahwa semua manusia itu nasabnya ya satu, kembali kepada Adam gitu ya. Habis itu apa kata Allah lagi? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya, ya, kamu meminta
ya dengan namanya kamu meminta, ya. Wal arham, dan juga dengan nama keluargamu kamu meminta, ya. Makanya nanti dibahas oleh para ulama, boleh bagi kita menjadikan nama keluarga itu sebagai wasilah gitu. Ya, karena di dalam berdoa itu kan ada wasilah kan. Walaupun yang disepakati oleh para ulama, wasilah yang boleh itu ada 3 ya. Yang pertama wasilah dengan nama Allah gitu kan. Ya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita katakan ya Rahman, irhamni misalnya kan. Ya Rahim, irhamni gitu kan. Ya Razzaq, urzuqni gitu kan. Wahai yang maha memberi rezeki, beri aku rezeki. Yang maha penyayang, sayangi aku, kan kita gitu ya. Kita jadikan nama Allah sebagai wasilah. Habis itu yang kedua yang disepakati oleh para ulama apa, Pak? Ya, yang boleh kita berwasilah dengannya ketika meminta kepada Allah, dengan amal soleh gitu. Ya, aku dulu pernah melakukan ini ya Allah. Kalau memang itu tulus, ku kerjakan karena Engkau ya Allah, ya, dan itu sesuai dengan petunjuk-Mu, ya Allah, jadikan amalan itu sebagai sebab Engkau kabulkan doaku. Nah, itu boleh, Pak. Ya kan ada kisah orang yang terkurung di gua itu kan. Dia menyebutkan amalan-amalannya biar pintu gua itu terbuka gitu. Nah, dia berwasilah. Ada yang ketiga, wasilah yang disepakati oleh para ulama apa? Kita datangi orang soleh gitu. Orang soleh yang masih hidup tapi. Ya seperti para sahabat dulu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doain aku, nah, gitu kan. Berarti kita menjadikan orang soleh sebagai wasilah, ya. Cuma kalau orang meninggal, nah ini di luar konteks, ya. Walaupun di Indonesia orang meninggal pun dijadikan wasilah. Datang dia ke kuburan, dia bilang, wahai Syekh Bulan gitu kan, saya besok mau menikah gitu kan, tolong doain biar nikahnya berjalan lancar. Nah ini tidak disepakati oleh para ulama. Tapi kalau yang masih hidup boleh. Nah di sini ada salah satu yang diperselisihkan, yaitu menjadikan nama keluarga kita gitu, nama keluarga kita. Ya Allah, dengan nama keluarga besarku gitu kan. Ya, dengan nama keluarga besarku, aku memohon kepadamu, muliakanlah aku, misalnya gitu. Nah itu boleh, Pak, boleh. Makanya di sini ada kalimat apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, gitu. Ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya engkau meminta, gitu kan? Ya, karena artinya berwasilah kan? Ya, dan juga apa? Al-arham. Arham itu adalah hubungan yang ada ikatan dengan rahim namanya. Rahim. Makanya kita ada ungkapan silaturrahim gitu. Silaturrahim itu ya hubungan kekeluargaan. Artinya yang ada ikatan dengan rahim. Tapi ada sebagian para ulama yang memakruhkan gitu, memakruhkan. Artinya tidak semua sepakat itu perkara yang boleh, karena sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti termasuk seperti sumpah gitu. Nah kalau sumpah kan tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Nah, tetapi pada dasarnya disebutkan oleh para ulama, yaitu perkara yang boleh gitu, ya. Karena memang keluarga itu termasuk yang kita hormati kan, ya, keluarga besar gitu. Walaupun ya di antara keluarga besar itu ada yang paling mulia tentunya kan. Siapa yang paling mulia kalau keluarga besar, Pak? Ya seperti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Quraisy itu nasab yang luar biasa. Makanya sampai disebutkan al-a'immah minal Quraisy gitu. Jadi imam itu dari golongan orang Quraisy. Makanya nanti Imam Mahdi Quraisy bukan nanti. Quraisy bukan. Quraisy karena Imam Mahdi adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ada sebagian orang mungkin nggak setuju gitu. Wah, masa imam harus orang Quraisy gitu kan?
ya kan? Harus yang lain pun bisa gitu kan. Kan kata mereka inna akramakum indallahi atqakum, kan yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, nggak harus kuris. Tapi itu ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW, yang namanya imamnya umat Islam itu mesti dari suku Quraisy namanya. Artinya keluarga besar Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Ya, ini ayat pertama apa ya? Nah, kita sudah sebutkan kandungannya yang ada dari kitab ya, ayat-ayat ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, yang kedua, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Ya, berikan al-yatama itu apa? Jamak dari kata yatim. Berikan ya anak-anak yatim itu harta mereka. Jadi anak yatim yang hartanya kita pegang atau hartanya kita kelola, nah, ketika dia sudah balik dan dia sudah cerdas gitu, sudah cerdas. Jadi bukan balik saja, nanti balik dan cerdas gitu. Maksudnya cerdas apa? Maksud cerdas itu adalah dia sudah bisa mengelola gitu. Ya. Berikan harta anak yatim kepada mereka. Berikan harta anak yatim kepada mereka, ya. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, dan jangan kamu ganti ya keburukan dengan kebaikan gitu. Artinya apa? Kalau kamu memakan harta anak yatim, hartanya kamu pegang, tidak kamu kasih kepada dia, itu namanya keburukan. Makanya kata Allah, jangan kamu ganti keburukan dengan kebaikan gitu. Sedangkan memberikan hak mereka, mengembalikan hak mereka, itu adalah kebaikan. Karena ada kisah, kalau kita lihat sebab turun ayat ini ya, dikatakan apa? Ada dulu seorang laki-laki dari Bani Ghatafan namanya, ya, membawa harta yang banyak sekali milik keponakannya yang yatim gitu. Karena anak yatim kan sebenarnya dia nggak bisa pegang kan. Kayak misalnya Pak Heri punya adik misalnya gitu. Adiknya meninggal dan adiknya tersebut punya anak gitu. Anak yang belum balik. Ya kalau di Indonesia balik rata-rata 1 sampai 12 ya, setelah 12 balik gitu kan. Nah, ayahnya meninggal di umur 6 tahun misalnya. Ya, berarti dia anak yatim bukan? Anak yatim. Dan karena dia meninggal ayahnya, kebetulan ayahnya orang kaya, misalnya orang kaya. Nah, dia dapat harta nggak? Dapat bagian dari harta warisan dari ayahnya yang meninggal, dari adiknya Pak Heri misalnya. Ya. Nah, hartanya itu kan jadi milik anaknya kan? Anaknya yang 6 tahun tadi. Nah, siapa yang megang harta tersebut? Apakah dipegang sendiri atau dipegang walinya? Dipegang siapa, Pak? Hah? Pegang Pak Heri. Karena Pak Heri walinya gitu. Ya. Tapi antum megang doang, Pak, megang doang. Bukan punya antum. Nah, ketika dia sudah nggak yatim lagi, ya nggak yatim lagi, karena kan kita sudah bahas kan, yang namanya anak yatim itu sampai balik gitu. Kalau sudah 17 tahun nggak yatim lagi, Pak. Bangku untuk anak yatim umurnya 17 tahun. Itu bukan anak yatim lagi gitu. Ya. Pulang. Karena anak yatim itu kalau sudah sebelum balik. Kalau sebelum balik dia yatim, ya. Nah, jadi antum kan tadi pegang kan? Pegang. Nah, ketika sudah balik dan antum melihat dia kayaknya sudah bisa ini kita kasih harta gitu. Sudah bisa kita kasih. Itulah yang dimaksud dengan cerdas gitu. Nah, nanti ada di dalam ayat 6-nya, di ayat 6-nya yang menjelaskan kita kasih harta itu setelah dia cerdas gitu, ya. Dalam ayat 6 di dalam surat
An-Nisa, di mana Allah di situ mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum, kata Allah. Ya. Jadi kalau dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kalau dia sudah bisa membedakan ini kalau ku beli ini kau beli ini, kayaknya ini enggak penting ini gitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat itu ada pada dia, maka serahkanlah harta mereka. Jadi Pak Heri harus menyerahkan harta anak yatim tersebut. Karena apa? Karena dia sudah tidak lagi yatim dan sudah bisa tadi mengelola hartanya gitu ya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, bolehkah harta anak yatim diberikan sebelum dewasa? Nah, jawabannya tidak boleh. Jadi Pak Heri harus terus menahannya gitu, sampai begitu dia dewasa, begitu dia sudah balik dan dia tadi sudah bisa mengelola harta dengan baik, maka kemudian apa? Dia diberikan harta tersebut. Nah, kata Allah tadi di dalam ayat 2-nya, berikan harta mereka dan jangan kamu ganti keburukan dengan kebaikan. Artinya apa? Yang namanya keburukan itu adalah kamu menahan harta dia, kamu tidak memberikannya, tidak memberikan kepada dia. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Seperti yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Ghatafan tadi. Dia membawa harta yang banyak, ya banyak sekali, milik keponakannya tadi yang yatim. Ya, nah setelah si anak menginjak umur dewasa, harta itu diminta sama anak yatim itu. Tetapi apa? Nah, laki-laki tersebut atau pamannya tersebut menolaknya, gitu. Nggak mau dikasih, gitu. Nggak mau dikasih. Ya, lalu hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 2 dalam surat An-Nisa tadi. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Ya. Dan kemudian kata Allah juga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka, ya, dan yang kamu campur dengan hartamu. Jadi harus jelas Pak Heri. Yang mana harta dia, yang mana harta Pak Heri. Jangan pula langsung satu rekening gitu Pak ya. Langsung satu rekening enggak jelas gitu ya. Jangan kamu makan. Ya innahu kana huban kabira, karena itu adalah dosa besar kata Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika kita mengasuh anak yatim itu, ya sebenarnya ada dua peluang apa namanya? Peluang yang mungkin kita dapatkan. Mungkin dapat dosa, mungkin dapat pahala gitu. Kan mengasuh anak yatim itu, mendidik atau menjaga anak yatim itu kan pahalanya luar biasa kan Pak ya? Bahkan ada hadis ana wa kafalatul yatim, ya apa? Kahatin, gitu kan? Aku dan orang yang menjaga anak yatim itu, mengurus anak yatim itu seperti artinya apa? Dekat sekali gitu, dekat sekali. Tapi kalau kita dalam mengelola anak yatim tidak sesuai dengan syariat, bisa dapat apa tadi? Bisa dapat hubang kabir, bisa dapat dosa yang besar. Makanya hati-hati Pak. Ya. Jadi kalau yang punya rumah yatim gitu kan, ya kadang-kadang memang, ya kadang-kadang di masjid juga Pak ya. Di masjid ada namanya program apa namanya? Santunan anak yatim gitu. Nah, kadang-kadang dapat apa namanya? Dapat duit dari masyarakat, dari jamaah gitu. Ini untuk anak yatim gitu. Maka jangan sampai salah Pak, jangan sampai salah. Jangan sampai nanti ngasihnya justru ke anak-anak yang umur sudah tidak yatim gitu kan. Udah tua gitu. Udah tua. Ada juga udah mau menikah, aku anak yatim katanya. Kenapa kamu yatim? Kan nggak ada bapak, bapakku udah meninggal katanya gitu. Nah, cuma yatim itu bukan nggak ada bapak saja. Ya, pengertian yatim itu barang siapa yang meninggal ayahnya dan belum balik. Nah, jadi yatim itu meninggal ayah dan belum balik. Kalau meninggal ibu yatim nggak? Enggak. Karena ibu statusnya bukan sebagai apa Pak? Pemberi nafkah gitu.
Ya, pemberi nafkah itu adalah ayah. Jadi begitu ayah meninggal, berarti nafkahnya jadi putus kan. Walinya, istilahnya pelindungnya jadi nggak ada gitu. Maka disebutkan oleh para ulama, yatim itu adalah orang yang meninggal ayah dan dia belum balik. Maka nanti ketika ada santunan anak yatim, jangan salah. Atau yang nggak diberi gitu, harusnya diberi tapi tidak diberi, ditahan, malah dipakai untuk beli mobil, Pak ya. Gitu. Karena banyak juga rumah-rumah anak yatim saya lihat di pinggir jalan yang senangnya anak yatim atau pengurusnya gitu. Dua-duanya harusnya ya, harusnya dua-duanya. Ya tapi jangan sampai kita memanfaatkan anak yatim cuma untuk apa? Untuk memakan harta mereka ya. Baik. Kemudian di ayat 3-nya apa kata Allah? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kata Allah. Kalau kamu takut ya, khiftum, takut kamu, alla tuqsitu fil yatama, kamu tidak adil. Ya, kamu tidak adil di dalam memperlakukan anak yatim. Kalau kamu takut, ya, fankihu ma taba lakum, maka kamu nikahilah wanita yang kamu sukai. Ma taba, yang kamu sukai. Ma taba lakum minan nisa'i masna. Apa maksudnya? Pertama kata Allah, kalau kamu takut tidak adil terhadap anak yatim, maka kamu nikahi wanita-wanita yang kamu sukai. Apa maksudnya, Pak? Kenapa pertama kalau kamu takut tidak adil terhadap anak yatim, habis itu disuruh nikah? Gitu. Apa hubungannya takut tidak adil kepada anak yatim dan nikah? Apa kira-kira, Pak? Ya, nah ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya kan? Kan ada orang-orang yang menjadi pengasuh atau wali anak yatim tadi kan? Ya. Nah, mungkin Pak Heri mungkin mengasuh anak yatim yang perempuan. Nah, gitu, yang perempuan. Tapi bukan anak adik antum, bukan. Mungkin anak yang lain gitu kan. Dan ada kan di rumah yatim itu kadang-kadang kan siapa saja datang kan. Pokoknya yang enggak punya bapak, yang belum balik kita tampung kan. Bisa jadi keluarga kita, bisa juga bukan keluarga kita. Ya. Maka kata Allah, kalau kamu takut tidak adil kepada anak yatim, maksudnya apa? Kalau kamu takut menikahi anak yatim, tapi kamu jadi tidak adil dibandingkan dengan perempuan lain, gitu. Kan bisa jadi karena kelemahan, kan anak yatim itu prinsipnya lemah kan, Pak ya? Karena kenapa lemah? Kan rawan juga dizolimi ya. Kenapa lemah, Pak? Karena anak yatim itu kan tidak punya pelindung khusus langsung dari keluarga yang aslinya, dari bapaknya gitu. Kan biasanya seorang anak yatim karena dia nggak punya pelindung langsung, kan dia lemah, Pak ya, dibandingkan anak kita yang masih punya ayahnya gitu. Jadi peluang untuk dizolimi lebih besar siapa? Lebih besar anak seorang putri yang masih ada bapak, atau seorang putri yang tidak ada bapak lagi. Yang lebih besar peluang dizolimi siapa? Yang nggak punya bapak kan? Anak yatim gitu. Maka ketika tadi kita menjadi wali anak yatim dan dia bukan kerabat kita, masih boleh kita nikahi gitu. Ya, dan ketika kita lihat kayaknya ini cocok juga jadi apa, Pak? Nah, kalau sudah punya istri, nah, kalau cocok juga jadi istri yang kedua misalnya gitu. Kalau udah punya, kalau yang belum punya, nah, cocok juga jadi istri. Kan banyak juga pengasuh anak yatim mengawini anak yatim, kan ada juga kan? Sebenarnya bukan mengawini anak yatim, mengawini mantan anak yatim, karena menikahi anak yatim kan nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh, Pak? Harus balik dulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tapi nggak semua ulama sepakat begitu, Pak. Itu kata jumhur. Kalau kata Abu Hanifah boleh menikahi anak yatim. Ya, walaupun belum balik. Kenapa? Karena ayat ini kan Allah tidak menyebutkan kalau dia sudah balik. Kan kata Allah Taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu takut tidak adil
dengan anak yatim gitu, dengan anak yatim. Berarti apa? Kan boleh menikahi anak yatim. Nah, itu kata Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur ulama nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena belum balik gitu, kata jumhur ulama. Kita pakai yang jumhur aja lah ya. Nanti kalau kita pakai yang Abu Hanifah pada nikahi anak belum balik nanti pula ya. Di Indonesia nikahi yang balik aja ribut ya. Ya, kan ada Syekh siapa dulu tuh? Syekh Puji nikahi yang udah balik ribut gitu. Apalagi kalau nikahi yang belum balik, bisa apa Pak? Bisa diusir dari Indonesia ya. Padahal kalau kita kembali ke pendapat ulama, ada juga yang mengatakan, siapa tadi Pak? Abu Hanifah gitu. Ya. Nah, kita pakai yang jumhur aja apa ya? Jadi kalau anak yatim sudah balik, nah kamu suka dengan anak yatim itu, ya, maka kalau kamu tidak takut, tidak adil, ya, tidak takut, tidak adil, silahkan nikahi dia. Boleh gitu. Tapi kalau kamu takut tidak adil, karena tadi dia anak yatim, dia nggak punya rawan dizolimi tadi, akhirnya apa? Kalau biasanya kita kasih mahar ke wanita pada umumnya yang ada bapak misalkan sekian kita kasih gitu kan, nah, karena ini anak yatim, udahlah ala kadarnya saja. Nah, jadi nggak adil kan? Nggak adil di dalam apa? Di dalam mahar nggak adil. Gitu. Nah, itu jangan kamu nikahi anak yatim itu. Karena apa? Kalau kamu paksain nikah, berarti kamu berdosa. Nah, gitu maksudnya. Atau nanti ketika dia memberikan nafkah, ini istri satu ini terhormat, bapaknya ada, apalagi bapaknya pejabat, akhirnya nafkahnya diperhatikan karena ini anak yatim. Wah, seenaknya saja. Berarti apa? Tidak adil. Makanya kalau kamu takut terjadi itu, kamu jangan nikahi anak yatim. Jangan nikahi atau mantan anak yatim kita bilang tadi. Tapi nikahilah siapa? Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Bisa apa? Masna. Masna. Apa arti masna, Pak? Kalau bahasa Arab itu masna itu sebenarnya dua-dua. Ya, masna habis itu apa? Wa sulas. Ya, 3-3. Wa ruba. Kalau dalam bahasa Arab itu 4-4. Ya, jadi kalau dipahami dengan bahasa, berarti total yang boleh kita nikahi berapa, Pak? Kan 2-2, 4, 3-3, 10, 4-4, 18. Itu kalau antum pahami dengan makna bahasa, gitu. Ya, ada juga satu lagi yang mengatakan masna 2, tapi waw di situ wasulas, waw itu waw jamak. Berarti apa? Digabung gitu, digabung. 2 tambah 3, berarti berapa? 5. Waruba, wawnya waw jamak, berarti apa? Digabung lagi, tambah 4, berarti totalnya berapa? 9. Nah, itu kalau kita pahami dengan makna bahasa. Makanya saya sering katakan, memahami syariat tidak boleh memahami hanya dengan makna bahasa. Menafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya menafsirkan dengan bahasa saja. Asal bisa bahasa Arab belum tentu paham Al-Quran, belum tentu, Pak. Makanya sekarang banyak orang yang agak jauh dari pemahaman sebenarnya, ya, dari pemahaman salafus saleh, pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu kenapa? Karena dia terjebak dengan makna bahasa, gitu. Terjebak dengan makna bahasa. Ya, seperti ini saja kan? Ada ulama mengatakan boleh nikah sampai 9. Satu lagi mengatakan boleh sampai 18. Karena makna masna itu 2-2. Sulas berarti apa? 3-3. Padahal maknanya seperti ada orang, kalau kita mengatakan begini, ini ada uang 100 juta gitu. Tolong bagikan ya ke komplek Villa Nusa 3, ya minimal Jamaah Masjid Al-Hidayah lah. Nanti tolong berikan kepada mereka 2.000 gitu ya. Apa arti 2.000 Pak?
Atau berikan nanti kepada setiap orang 10.000, 10.000. Kan ada sering kan kita ngomong begitu Pak ya? Sering kan? Apakah setiap orang 10.000, 10.000 berarti 20.000, atau setiap orang dapat 10.000? Nah, setiap orang tentunya dapat 10.000. Walaupun kita bilang apa? Nanti bagi ya, setiap orang dapat 5.000, 5.000 gitu. Nah, itu diantara makna bahasa. Tapi rawan. Bisa orang lain menganggap 20.000, bisa orang satu menganggap 10.000. Rawan kan? Rawan. Makanya kalau kita mau memahami yang benar, nanti kembalikanlah kepada sunnah Nabi. Apa pemahaman Nabi dengan kalimat itu gitu. Maka di dalam hadis kita temukan apa? Kita temukan makna dari ya masna wa thulatsa wa ruba' itu maksimalnya 4. Jadi kalau bukan 2, 3. Kalau bukan 3, 4. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 4. Jadi nikahilah wanita selain anak yatim tadi. Kamu mau nikah 2, kamu mau nikah 3, kamu mau nikah 4. Hukumnya apa? Boleh. Boleh. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh gimana? Berarti dia melawan apa? Melawan Allah. Makanya Indonesia hati-hati, undang-undangnya tidak membolehkan PNS gitu ya, secara umum ya, ASN ya. Benar nggak? Atau boleh tapi yang lebihnya tidak ditanggung, gimana? Yang benarnya gimana? Mana ASN Pak? Boleh tidak ditanggung, yang ditanggung cuma satu, atau memang nggak boleh sama sekali? Gimana Pak? Nggak ada yang PNS di sini Pak? Atau ASN? Nggak ada ya? Ya. Gimana? Nggak boleh Pak Heri ya? Boleh nggak kalau ASN punya 2 istri gitu? Apa namanya itu? Peraturan pemerintah nomor 10. Gimana dong? Padahal hukum dalam Islam gimana Pak? Boleh. Dibilang nggak boleh. Itu tuh. Hati-hati Pak, hati-hati. Makanya pilih presiden Ustadz Rahmat insyaallah ya. Ya. Nah, jadi intinya apa Pak? Intinya pemahaman Nabi Muhammad SAW dari kalimat masna wa thulatsa wa ruba' batasnya adalah 4. Ya. Di antara hadisnya apa? Hadis Ghailan namanya. Jadi Ghailan ini dia adalah seorang sahabat yang ketika masuk Islam dia bawa 10 istri, Pak. 10 istri. Jadi sebelum Islam dia punya 10 istri. Makanya jangan katakan cuma agama Islam yang membolehkan nikah banyak. Sebenarnya agama Islam itu, makanya nanti masuk ke dalam hikmah. Ke dalam hikmah apa Pak? Ke dalam hikmah. Jadi syariat Islam itu luar biasa. Syariat yang membuat undang-undang untuk manusia, yang mengatur kehidupan manusia. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu cuma membatasi, bukan mensyariatkan gitu. Ya kalau agama Nasrani, agama Kristen memang mereka nggak boleh Pak, nggak boleh. Dalam agama mereka nikah 2, nikah 3. Makanya mungkin Indonesia pakai syariat itu kan, ya syariat Nasrani itu mungkin, walaupun orangnya Islam gitu kan, ya. Walaupun nanti bakal stres sendiri mereka, stres sendiri gitu. Apa penyebab stres sendiri? Ya seperti yang dulu kalau kita lihat ya seperti yang terjadi dulu di Jerman gitu kan. Kan Jerman dulu ketika selesai Perang Dunia Kedua itu kan pernah kehilangan banyak laki-laki kan. Benar nggak? Akhirnya apa? Banyak perempuan di sana. Ya. Akhirnya apa? Jerman memutuskan ikut syariat Islam dalam masalah itu, Pak. Dalam masalah itu. Tapi walaupun agamanya kan agama Nasrani di sana kan, agama Nasrani nggak punya solusi. Gimana nih? Laki-laki sedikit, perempuan banyak. Solusinya gimana? Gitu. Akhirnya apa? Dia pakai solusi Islam.
menganjurkan para laki-laki untuk poligami, punya istri 2, 3, 4 gitu. Karena kalau tidak, bakal ada perempuan nanti yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan yang menikah gitu. Berhubungan dengan laki-laki, mungkin dia punya anak, kan gitu kan? Kan kalau nggak ada solusi begitu kan bisa jadi kan? Atau kalau mau dia punya merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan lain, mungkin dia harus melacur kan? Jadi pelacur. Dan jadi pelacur banyak banget efek buruknya kan? Ya kalau lahir anak yang nggak punya bapak gitu kan. Makanya sampai dibuat di sini. Ya di antara hikmahnya luar biasa, ya. Ya, jadi kalau seorang laki-laki itu kalau sebuah tempat itu laki-laki lebih banyak dan perempuan laki-laki lebih sedikit, perempuan lebih banyak, ada kemungkinan di sini disebutkan. Kemungkinan pertama apa? Mungkin setiap orang laki-laki hanya kawin dengan seorang perempuan. Ini kemungkinan pertama. Sedang yang 2 perempuan lainnya dibiarkan tidak mengenal laki-laki sepanjang hidupnya. Ya. Tidak pernah berumah tangga, tidak pernah beranak, dan tidak pernah berkeluarga. Nah, zalim nggak Pak? Zalim nggak? Nah, ini kemungkinan pertama. Jadi kalau itu 1:3 saja. Kalau 1:3 nggak ada poligami, berarti apa? Ada 2 perempuan yang tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan yang punya suami. Dia nggak berkeluarga sama sekali, dia nggak punya anak sama sekali. Ya, itu kalau 1:3 Pak ya. Ya. Ya, kemungkinan kedua apa? Masing-masing pria hanya kawin dengan seorang wanita dan hidup berumah tangga, lalu dia bisa bergantian bergaul dengan 2 wanita lainnya. Atau yang seorang saja, supaya si wanita yang lain dapat mengenal seorang pria tanpa mengenal rumah tangga dan anak. Tetapi kalau dia mempunyai anak, maka anak itu diperoleh dengan jalan dosa. Nah, yang dikawini cuma 1, yang 2 jadi apa Pak? Jadi simpanan lah, begitulah simpanan. Yang namanya simpanan ya tidak seperti ibu yang sebenarnya kan? Ya, tidak bisa, tidak seperti itu kan? Makanya kalau ada aturan di Indonesia nggak boleh nambah, saya takutnya yang buat aturan itu punya simpanan itu. Takutnya gitu. Walaupun kita tidak menuduh ya, tapi kadang-kadang terbukti juga kan. Ada kadang-kadang pejabat yang sedang kunjungan kemana gitu, kayak di BSD kemarin kan, pernah kan ada berita dia mati di hotel itu dan ternyata ada yang nemani gitu, yang nemani. Ya. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga apa? Masing-masing pria kawin dengan apa? Lebih dari seorang. Lalu si wanita tersebut diangkat ke derajat perkawinan yang mulia. Nah, ini berarti apa? Poligami kan? Dia menikah lebih dari 1, dan wanita tersebut diangkat ke derajat perkawinan yang mulia dengan rumah tangga yang penuh kedamaian dan keterjaminan keluarga. Hati si suami terbebas dari belenggu dosa. Jadi hubungannya hubungan yang tidak ada rasa dosa dan ya siksaan batin, nggak perlu disembunyiin, Pak ya. Mau pulang ke rumah satu lagi, ya pulang aja santai gitu, santai. Kalau sekarang gimana Pak? Pulang ke rumah satu lagi harus pakai masker dulu gitu Pak ya. Kaca mobil harus hitam gitu kan. Kalau enggak nanti gimana? Ada yang ketahuan gitu kan? Ya. Nah, sementara masyarakat pun akan terlepas dari krisis dan pencampuran keturunan gitu. Jadi kalau dia memang suaminya jelas, maka kemungkinan tercampur keturunan itu akan terhindar. Tapi kalau sekarang ya Allah, ada yang kadang berhubungan dengan ini, besok berhubungan dengan yang sana, hamil dia, entah mana bapaknya. Akhirnya apa? Tercampurlah keturunan, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jerman itu pernah mempraktekkan ini ya. Disebutkan di sini negara Jerman yang Nasrani itu kini memilih jalan yang ditempuh Islam, kendati agamanya sendiri mengharamkannya. Ya, agama Nasrani maksudnya kebanyakan mereka, yaitu poligami sebagai langkah upaya untuk melindungi perempuan Jerman dari perbuatan lacur dengan segala akibatnya. Dan bahaya yang pertama ialah banyaknya anak-anak yang lahir tanpa bapak. Ya, bahkan ada pernyataan
ya seorang dosen di media ini pernah dinukil juga, pernah ditulis di media Akhbar ya, harian Akhbar di Mesir. Artinya ini bukan perkataan-perkataan yang tanpa dasar gitu ya. Jadi disebutkan seorang dosen wanita di sebuah perguruan tinggi Jerman mengungkapkan pemecahan problem perempuan di Jerman adalah dengan membolehkan poligami gitu ya. Berarti Islam solusi Pak ya. Agama Nasrani bukan solusi. ya. Dan aku lebih bangga menjadi istri ke-10 kata dosen ini. Kalau dalam Islam kan nggak boleh Pak ya. Aku lebih bangga menjadi istri yang ke-10 dari seorang pria yang sukses daripada menjadi istri satu-satunya dari seorang pria yang tidak bermoral gitu. Nah, ini kata dosen tersebut. Ini bukan pendapatku pribadi, tetapi sudah menjadi rahasia umum di seluruh wanita Jerman. Nah, ini dikutip ya dari Ahmad Muhammad Jamal ya, dan beliau sendiri mengutip dari Harian Al-Akhbar di Mesir. Ini Harian Al-Akhbar ini ya koran yang besar lah di Mesir ya. Artinya apa? Itu bukan perkataan tanpa sumber ya. Bahkan sampai disebutkan di sini pada tahun 1948 Masehi, muktamar pemuda sedunia di Munchen. Berarti apa tuh? Jerman ya. Kan ada grup bola apa namanya itu? Bayern Munchen, di Munchen. Pernah muktamar pemuda sedunia di Munchen. Nah, Jerman ya melahirkan apa? Suatu resolusi agar memperkenankan poligami sebagai solusi meningkatnya jumlah wanita yang justru lebih banyak daripada pria setelah Perang Dunia Kedua. Islam telah memberikan jalan keluar untuk memecahkan problem tersebut dengan metode paling baik yang pada saat bersamaan justru agama Kristen kata beliau berpangku tangan dan tidak berdaya apa-apa. Jadi agama Kristen nggak punya solusi Pak. Karena apa? Mereka hanya boleh nikah satu. Berarti yang dua tadi gimana? Yang dua lagi ya kemungkinan campur-campur atau nggak merasa seperti yang dirasakan oleh perempuan menikah sama sekali ya. Jadi ini yang dihasilkan dari muktamar ya pemuda sedunia di Munchen ya. Bukankah ini merupakan bukti kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bukankah ini merupakan bukti bahwa Islam mempunyai keistimewaan yang unggul dalam memecahkan persoalan seperti ini yang senantiasa dihadapi oleh negara-negara non-muslim. Nah, ini di antara hikmah Pak ya. Walaupun tanpa hikmah ya tidak menggugurkan syariat gitu. Jadi hikmah ini cuma untuk memudahkan kita menerima syariat gitu. Tapi jangan berpikir kalau nggak ada hikmah berarti apa? Syariatnya jadi nggak berlaku. Kan misalnya apa? Kan ini hikmahnya kalau wanitanya lebih banyak. Kalau wanita dan laki-laki sama, apakah syariatnya jadi nggak relevan? Enggak gitu. Tetap syariatnya berlaku. Gitu. Karena saya pernah menyampaikan kajian ini, habis itu ada ibu-ibu ngomong, kalau di Indonesia katanya laki-laki dan perempuan sama katanya gitu, ya. Berarti apa? Berarti nggak perlu poligami? Enggak juga gitu. Karena syariatnya tetap ada. Hikmah ini untuk memudahkan kita memahami saja. Gimana kalau di Indonesia kira-kira? Lebih banyak perempuan apa laki-laki? Di Indonesia sesuai sensus Pak. Berarti ada perempuan yang tidak merasakan seperti perempuan bersuami ya. Atau kalaupun dia mau merasakan berarti dia harus menjadi pelacur tadi ya. Berarti apa? Dosa nggak? Siapa dosa itu? Yang buat kebijakan Pak. Makanya hati-hati Pak yang di pemerintahan. Jangan buat kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Bapak tanggung jawab dunia akhirat. Kalau Allah sudah mengatakan boleh gitu. Walaupun tidak sampai wajib gitu, ya. Jadi fankihu ma qabalakum minan nisa, nikahlah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4 ya. Karena tadi
maknanya maksimalnya 4, ya kan, pemahaman dari hadis Ghailan tadi kan, seorang sahabat yang masuk Islam, dia bawa berapa tadi? Dia bawa 10 istri, dan oleh Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan ini untuk menceraikan 6-nya. Untuk menceraikan 6, jadi sisa tinggal 4. Ini menunjukkan sunnah memaknai masna wa thulatha wa ruba itu maksimalnya 4 gitu. Nggak boleh digabung jadi 9 atau digabung jadi 18. Ya. Karena apa? Ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad sendiri lebih dari 4. Nabi Muhammad 9, bahkan ada yang mengatakan sampai 11, gitu kan? Nah, itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita lihat secara makna bahasa tadi hampir sama kan? Kalau Nabi 9, berarti kalau 2 tambah 3 tambah 4, 9 juga. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil gitu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh seorang sahabat untuk menceraikan istrinya yang 10 gitu. Tinggallah 4. Maka 4 inilah batasan maksimal, Pak. Kuat nggak, Pak, kalau 4? Kuat nggak, Pak? Yakin nggak bisa adil? Nah, disebutkan kemudian oleh Allah, ya, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut, nggak kuat, takut nggak adil gitu kan? Yang satu dapat nafkah lahir batin, habis itu minggu kedua nggak kuat gitu. Kuat gitu. Kan kalau 4 berarti minimal harus sepekan Pak ya. Ya, sepekan ini kan harus dikasih nafkah semua, Pak. Dan nafkahnya bukan lahir saja, batin juga gitu. Ya, kuat berapa sebulan? Kuat sekali sebulan atau 4 kali gitu. Kalau 4 kali habis berarti untung masih, Pak. Masih bisa 1 dapat minggu pertama, yang kedua minggu kedua, yang ketiga minggu ketiga, dan keempat kan gitu ya. Nah, kalau sudah cuma sebulan sekali sanggupnya, udah punya 1 saja, Pak. Makanya kata Allah, Pak, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa adil di antara istri-istrimu itu, fawahidatan, maka cukup 1. Itu yang takut nggak adil, ya. Tapi kalau dia nggak takut, aku bisa lah gitu, bisa. Hartaku banyak, kata gitu. Untuk apa banyak hartaku, gitu kan? Habis itu fisikku juga masih apa, Pak? Masih gres, gitu kan? Itu harus disalurkan, Pak. Ya, tapi kalau takut gitu kan, takut tidak adil, maka apa? Maka 1 saja. Au ya ma malakat aimanukum, atau kamu punya menikahi budak-budak kamu gitu. Karena menikahi budak itu berbeda dengan menikahi perempuan merdeka gitu. Nah, tapi sekarang nggak ada budak lagi. Jadi ya intinya apa? Intinya menikah kalau takut tidak adil, punya istri 4, punya istri 3, punya istri 2, ya cukup 1, Pak. Ya, dzalika adna alla ta'ulu, kata Allah. Dan itulah yang apa? Itulah kata Allah Ta'ala, lebih dekat ya kepada tidak berbuat aniaya. Jadi alla ta'ulu maksudnya tidak berbuat kezoliman. Jadi kalau kamu punya 1, terhindar dari kezoliman. Nah, kalau kamu punya 4 atau kita punya 4 tapi tadi nggak adil, berarti apa? Zolim terus, Pak ya, zolim terus. Dan zolim itu dosa. Ya, dosanya terus menerus gitu. Ya, gimana, Pak? Yang di Masjid Al-Ukhuwah kuat-kuat atau takut-takut, Pak? Masjid apa namanya? Masjid Al-Hidayah. Ya, kuat-kuat apa takut-takut, Pak? Gimana ini? Harus yakin dulu gitu, kan? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini kalau tadi kita sudah sebutkan di antara hikmahnya tadi apa? Bisa mengcover wanita-wanita yang lebih banyak daripada laki-laki, ya. Bahkan di sini juga disebutkan poligami sebenarnya adalah suatu tuntutan hidup, ya. Ia bukan undang-undang baru,
Ya, ini perlu diketahui, dia bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang mensyariatkan poligami saja gitu, ya. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan poligami tanpa batas dan tidak berperi kemanusiaan. Dari sebelum Nabi Muhammad itu poligami itu tanpa batas dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, nikah, bahkan tadi ada Ghailan tadi, berapa istrinya sebelum masuk Islam? 10. Islam datang membuat batasan gitu, membuat undang-undang. Makanya jangan pernah salahkan Islam, Pak. Poligami itu orang Islam itu katanya. Ya. Karena kan kalau Nasrani tadi kan nggak boleh kan? Wah, itu orang Islam tuh memang suka apa? Suka apa, Pak? Suka perempuan gitu kan? Ya. Padahal apa? Islam itu justru membuat undang-undang yang membatasi ya poligami yang tanpa batas itu, ya. Lalu Islam datang untuk mengatur dan menjadikannya sebagai solusi terhadap kondisi mendesak yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Islam datang ketika banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang bahkan lebih, ya seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Demikianlah Islam datang ya seraya membawa pesan kepada kaum laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui. Batasnya berapa? 4 istri. Ada pula batasan dan syarat lainnya, yaitu apa? Adil gitu. Jadi ada syarat lainnya selain bolehnya cuma 4. Yang kedua batasnya apa? Adil gitu. Kalau dulu nggak berperi kemanusiaan, asal nikah saja, mau dia pakai nggak dia pakai, mau dia kasih nafkah nggak dikasih nafkah, pokoknya statusnya istri dia gitu. Tapi Islam luar biasa kan? Batas 4, habis itu adil gitu. Ya Allah, adil. Jadi wanita jangan takut, saudara. Ya, wanita jangan takut sama poligami. Kalau sekarang memang wanita yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang kafir takut dengan poligami, takut. Kenapa takut? Ya, padahal itu keuntungan besar untuk wanita. Yakin nggak, Pak? Yakin nggak? Keuntungan besar untuk wanita. Ya, baik fisik maupun non fisik. Benar nggak? Coba bayangkan kalau wanita cuma punya 1 suami, kalau suami punya 1 istri kan, berarti istrinya full untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban kepada suaminya. Ya dia harus istilahnya siap dipanggil kapan saja gitu. Ya kalau apalagi suaminya yang hiper namanya, itu? Pokoknya tiap malam harus gitu kan. Itu istri nggak boleh menolak sekalipun, itu nggak boleh. Bahkan lagi di dapur mau pergi dipanggil, sini, dia nggak boleh nolak. Bayangkan kalau dia punya teman 4 ya, punya teman 4, nah berarti dia istirahat berapa, Pak? Istirahat bukan sehari, istirahat 3 pekan istirahatnya. 3 pekan istirahatnya, enak nggak? Makanya saya katakan itu sebenarnya keuntungan untuk wanita. 3 pekan dia istirahat. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat pernyataan para ulama, laki-laki yang sebenarnya lebih membutuhkan ya, hubungan biologis. Kalau wanita sebenarnya dia nggak terlalu suka dengan hubungan biologis, dia lebih suka harta, Pak. Makanya kalau suruh pilih laki-laki atau pilih harta, dia akan pilih harta dia. Tapi kalau kita ada harta, ada wanita, milih mana, Pak? Milih mana? Milih mana? Nggak usah bohong. Ya, benar nggak? Nggak usah bohong. Itu memang sudah jadi penelitian umum itu. Ya, ya, benar nggak, Pak? Jadi itu keuntungan untuk wanita. Tapi ditolak hari ini oleh ya kalau laki-laki berarti laki-laki yang nggak Pak, nggak konsisten gitu ya, nggak konsisten. Dia lebih milih jajan di luar daripada berhubungan dengan yang dibolehkan dalam syariat, ya.
Jadi Islam itu cuma membatasi laki-laki yang tadi tidak membatasi nikah ya sampai 10 sampai ya. Bahkan memang kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya ya, Nabi Sulaiman saja berapa istrinya, Pak? Ada yang tahu nggak? Hah? Berapa? Nah, itu nanti dicek, Pak ya. Karena saya pernah dapat sebuah riwayat Nabi Sulaiman itu dalam satu malam berazam untuk menggauli 90 istrinya. Cuma punya tujuannya apa? Biar lahir mujahid untuk berperang di jalan Allah gitu. Nah, jadi kalau yang punya 4 lahir mujahid banyak, Pak. Apalagi sekarang sistem demokrasi, Pak, butuh orang, Pak ya. Butuh orang. Makanya kalau semua muslim punya 4 gitu ya, habis itu nggak usah ikut program apa namanya itu, ada program 2 anak cukup gitu kan, ada kan. Habis itu ada program disuntik apa namanya itu, kalau nggak punya duit apa namanya, program Jawa Barat itu ya, vasektomi katanya. Oh, itu nggak ada gunanya juga gitu. Jadi kawin itu diantara tujuannya apa, Pak? Punya keturunan gitu. Dan Nabi Muhammad SAW bangga ya umatnya banyak gitu. Ya, makanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman tadi dia tujuan menggauli istrinya biar lahir mujahid. Jadi bapak yang punya nggak apa-apa, Pak. Niatnya biar keturunan kita banyak, umat Nabi Muhammad banyak, pejuang di jalan Allah semakin banyak. Cuma kalau saya belum bisa, belum mampu maksudnya. Ya tunggu dulu lah. Ya, cuma saya bilang sama istri, kalau saya mampu, saya akan lakukan. Saya bilang. Ya, jadi harus apa, Pak? Harus yakin mampu gitu. Ya, kalau belum mampu ya gimana? Nanti susah, Pak. Susah. Ya. Jadi harus mampu dulu. Kita bilang aja, nanti kalau saya mampu ya saya tambah gitu. Karena syariat. Karena istri ya kuliah syariat gitu kan. Ya gimana, nggak berdebat lah ya, walaupun hatinya mungkin beda dengan yang terlihat gitu ya. Ya karena penting mengimani dulu, Pak. Karena mengingkari itu bahaya. Karena mengingkari berarti apa? Menolak salah satu syariat Allah, dan menolak syariat Allah itu luar biasa ancamannya, Pak, ya. Nah demikian juga ya, jelas sudah ya, poligami sudah ada sejak dahulu kala yang keberadaannya lepas dari berbagai aturan. Lalu datanglah Islam dan mengaturnya. Dulu poligami hanya memperturutkan hawa nafsu dan syahwat, lalu oleh Islam dijadikan sebagai sarana untuk menggapai kehidupan yang terhormat. Ya Allah. Jadi kita harus menjadikan poligami itu sebagai sarana menggapai apa? Kehidupan yang terhormat gitu. Bukan untuk cuma untuk menyalurkan hawa nafsu, bukan. Gimana nggak terhormat kalau umat Islam banyak dan semuanya berpegang teguh dengan syariat Allah gitu. Banyak gitu. Ya, makanya orang-orang baik itu harus memperbanyak keturunan. Karena peluang untuk punya keturunan baik, walaupun tidak ada jaminan gitu kan. Ya, contohnya Nabi Sulaiman lah tadi, punya keturunan banyak dengan harapan apa? Jadi pejuang gitu, jadi pejuang. Ya. Jadi tujuan kita poligami itu diantaranya apa? Menggapai kehidupan yang terhormat. Gimana nggak terhormat? Kita nggak jajan di mana-mana, gitu. Kalau sekarang orang gimana? Punya duit banyak, udah umur 60-an masih jajan. Di mana jajannya, Pak? Nah, itu nggak rahasia lah, itu nggak rahasia. Walaupun satu-satu nanti ketahuan pas sudah bengek di situ, udah mau mati di situ gitu kan. Nah, ketahuan gitu. Yang nggak ketahuan banyak nggak? Banyak nggak? Terhormat nggak itu? Terhormat nggak? Nah, kata mereka, itulah yang terhormat katanya. Nah, itu error berarti, Pak ya? Error. Yang jelas-jelas boleh malah di apa namanya, Pak? Dicibir gitu, dicibir. Ya, makanya saya kemarin ada jamaah gitu, ketika pembahasan ini juga, Ustaz gimana Ustaz? Sekarang di masyarakat itu kalau kita poligami, kita seperti buat aib besar katanya gitu. Seperti kita pelaku apa namanya? Pelaku kesalahan besar, pelaku dosa besar gitu. Dicibir oleh masyarakat. Benar nggak? Sedangkan yang apa namanya,
punya simpanan, punya macam-macam itu kayak biasa aja. Kenapa begini Ustaz? Saya juga bingung jawabnya. Bingung jawabnya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawabnya nggak? Kenapa orang yang poligami seolah-olah apa? Ya itu kesalahan, dicibir gitu. Bahkan ustadz juga ada. Ustadz tadinya diterima, didengar kata-katanya, begitu poligami, ibu-ibunya langsung mundur gitu ya. Kan ada juga gitu. Nggak diterima lagi gitu. Nggak diterima lagi. Berarti selama ini dia bukan menerima syariat dari ustadz, tetapi apa? Dia cuma ngefans saja, ngefans sama ustadz tersebut gitu. Begitu yang disampaikan nggak sesuai dengan apa namanya, dengan keinginannya, walaupun itu sesuai dengan syariat, ya udah ditinggalin. Kan ada kan ustadz yang viral ya, tadinya masya Allah gitu, sekarang langsung redup setelah apa Pak? Setelah nikah lagi gitu. Itu sama media pun digoreng gitu kan, seolah-olah apa? Seolah-olah aib gitu. Itu kenapa Pak kira-kira? Kenapa Pak? Nah, kita kalau bisa harus merubah itu ya, merubah itu. Orang yang poligami kita buat dia seperti pahlawan. Nah, kalau adil Pak, kalau adil. Tapi kalau model-model zaman dulu yang nggak berperi kemanusiaan gitu kan, tidak sesuai dengan adab Islam, dia poligami di sini, tapi nggak ada yang dipedulikannya. Nafkah tidak dikasih, ya seperti ayam aja. Kadang ke ayam ini, kadang ke ayam itu, kadang ke ayam itu. Nah, ini tidak benar juga. Gitu. Jadi kita sebenarnya harus membalikkan paradigma berpikir masyarakat gitu ya. Yang namanya syariat itu ya harus diterima gitu ya. Cuma kalau bapak-bapak kita sampaikan ini kayaknya agak mudah ya Pak ya. Kalau yang paling susah saya rasakan memang kalau sudah berhadapan dengan ibu-ibu. Makanya di sini nggak ada ibu-ibu, saya enak gitu. Hah? Ada juga? Nggak kelihatan berarti, nggak kelihatan. Ayo lo gitu. Enggak. Saya bukan apa namanya, bukan orang yang memilih-milih syariat ya. Jadi santai aja. Santai aja. Ya, justru ini pelajaran, kalau ada ibu-ibu yang hadir, ini pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai menjadi orang yang mengingkari salah satu syariat. Ya, mengingkari salah satu syariat itu fatal sekali, fatal. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu kata Allah yang pertama fatalnya apa? Fatalnya khizyun fil hayatid dunya. Dia akan hina di kehidupan dunia. Yang kedua apa? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Itu kalau dia mengingkari sebagian syariat. Makanya hati-hati. Walaupun ini nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita harus imani gitu. Nah, masalah praktek nggak praktek itu nomor 2 kan? Nomor 2. Yang praktek silahkan karena hukumnya mubah, bukan wajib. Bahkan sampai para ulama tidak menyebutkan juga sebagai sunnah, Mubah gitu, mubah. Ini perkara yang boleh gitu. Boleh kamu nikah 2, boleh kamu nikah 3, boleh kamu nikah 4. Kalau kamu tidak takut zalim gitu. Tapi kalau kamu takut tidak adil, takut kamu menzolimi istri-istrimu, maka fawahidatan, kamu nikah 1 saja. Dzalika adna alla ta'ulu. Maka itu menghindarimu dari kezoliman gitu. Ya. Paham Pak ya? Jadi bukan berarti habis kajian langsung praktek karena sunnah misalnya, karena wajib, tidak. Kata para ulama mubah hukumnya, mubah, boleh. Makanya kalau ada yang tidak membolehkan, berarti apa? Dia sudah melangkahi syariat gitu, ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini di antara hikmahnya ya. Ada satu lagi nih hikmah yang ditulis di sini, kita bacain sebelum kita tutup Pak ya. Oh, sudah habis waktunya ya. Ya. Jadi di sini disebutkan apa? Tapi sebenarnya sudah cukup dengan tadi ya. Masyarakat dalam pandangan Islam tidak ubahnya sebuah neraca, kata beliau. Yang kedua sisinya harus seimbang, gitu kan? Maka untuk menjaga keseimbangan neraca itu, perimbangan jumlah pria dan wanita harus sama.
Kalau sampai tidak berimbang, misalnya laki-laki lebih banyak ya daripada wanita, atau wanita lebih banyak daripada laki-laki, ya, lalu bagaimana bisa memecahkan problem tersebut, ya? Apa pula yang harus kita perbuat kalau seandainya jumlah wanita itu lebih besar dari jumlah pria, ya? Ini kita sudah sebutkan tadi, ya. Ada satu lagi di sini disebutkan salah satu hal yang perlu diketahui oleh setiap insan, pada hakikatnya poligami ini adalah salah satu kebanggaan Islam. Karena dalam poligami itu Islam mampu memecahkan problem yang sukar dipecahkan oleh bangsa-bangsa dan masyarakat non-muslim. Bahkan sampai hari ini juga. Agaknya ya kita tidak akan menjumpai solusi untuk memecahkan problem tersebut kecuali kita harus kembali kepada hukum Islam dan menjadikannya sebagai nizam atau aturan hidup. Nah, ini diantara hikmah-hikmah yang bisa kita bacakan dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat 4 ini singkat saja. Kata Allah Ta'ala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ya, saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi kata Allah di ayat 4-nya, pembahasan kita terakhir, kata Allah Ta'ala, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu atau mahar itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi perintah bagi kita untuk memberikan mahar kalau kita mau menikahi wanita, baik satu, mau dua, mau tiga, mau empat, beri mahar kepada dia. Nah, setelah kita beri mahar kepada dia, dia baik, dia berikan kepada kita mahar tersebut. Udahlah, ini aku orang kaya, mahar kamu ini ku beri ke kamu aja, gitu kan? Ya, kan punya dia mahar itu kan? Ku berikan ke kamu, baik sebagai modal mungkin atau untuk beli makanan, maka boleh kita ambil, Tapi kalau tidak diberi, boleh nggak kita ambil mahar yang sudah kita berikan kepada istri? Kalau dia tidak beri, maka tidak boleh, karena itu adalah harta istri, ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menerima syariat Allah, semua yang telah kita ketahui. Tidak ada satupun syariat Allah yang kita ingkari atau kita tolak, karena itu berefek kepada kehinaan kehidupan kita di dunia dan berefek kepada azab yang akan diterima nanti di hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Satu aja ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja, silakan. Masalah menjaga harta anak yatim. Iya, silakan. Jadi kalau seumpama ada istri ditinggal suami dan mempunyai anak masih di bawah kembali masih istri siapa? Adanya ada satu ibu Ya. ditinggal suaminya. Ya. Dan dia punya anak yatim. Ya. Masih balik di bawah balik. Ya. Nah, yang berhak menjaga harta anak yatim itu dari paman bapaknya atau dari paman ibunya. Ya, taib. Terkait dengan wali, ya, wali yang pertama itu kalau yang paling dekat terlebih dahulu. Ya, yang paling dekat itu adalah wali dari bapaknya. Ya, wali dari bapaknya. Ya, karena wali dari ibu itu tingkat kedua, ya. Jadi wali dari bapak. Misalnya dia dulu punya suami, nah suaminya meninggal, nah dia punya adik atau abang yang laki-laki, maka dia yang paling berhak. Tapi kalau dia tidak mau, nah itu boleh saja. Ya, boleh saja dipegang oleh suami barunya. Pokoknya siapa yang menjadi wali, karena wali itu pada dasarnya adalah pelindung gitu. Bahkan nanti ada juga waliul amr gitu. Waliul amr berarti apa? Pemerintah.
Kalau misalkan dia tidak punya apa namanya, tidak ada pelindung yang berhubungan dengan kerabat, nah nanti boleh dipegang oleh wali yang lain sampai kepada waliul amr tadi yang ada hubungan dengan pemerintah. Tapi yang paling utama tadi, yang paling dekat ke kekerabatannya yaitu wali dari bapak, ya, wali dari bapak. Wallahu alam bisawab. Cuma perlu juga nanti dilihat kalau wali dari bapaknya ternyata menghabiskan harta gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa musyawarahkan, jangan dipegang sama dia. Nanti terjadi seperti apa yang terjadi di pembahasan kita. Ketika sudah dewasa malah nggak mau dikembalikan kepada anak yatim. Maka ya kita keluarga besar kalau bisa milih dari wali-wali yang ada, carilah wali yang paling amanah gitu. Carilah wali yang paling amanah kalau untuk sekarang gitu ya. Karena takutnya ada wali seperti yang dibahas di pembahasan ini gitu. Ketika sudah balik dia malah nggak mau memberikan, kasihan nanti anak yatim yang sudah balik tersebut. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.